ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sini kami mewakili panitia pelaksana penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya. Di sini kami mewakili panitia pelaksana penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Ahmad Maulana dari Kalimantan Selatan yang alhamdulillah pada malam hari ini di tengah-tengah kita untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Wa insyaallah mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Yang kami muliakan Mudir Pondok Pesantren Istiqdalul Muallimin beserta para asatidz dan asatizahnya yang kami muliakan. Sedangkan ulun masih jadi berdiri aja. Tahannya juga insya Allah berdiri. Munnya kada tahan ampihan kita. Ya Allah, ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ulun lihat-lihat juga acil-acil di belakang, para santri yang ada di belakang itu kalau kena pada kawal melihat mana gurunya aja, mana orangnya, kasihan panjang kena bulu acil. Litihin aja panjang. Kalau kena laki bener ya bulik takajub melihat umanya kenapa bulu piang jadi panjang. Nah ya kah ampun aku yang panjang ada bapak aja. Ya ampun maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan mengucap salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati para habaib, para syaraib, para syarifah, zuriat daripada keturunan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun mereka berhadir, entah di muka atau di belakang, yang sama-sama kita hormati. Kemudian tak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz-ustazah, terkhusus kepada pimpinan Pondok Isti'dadul Muallimin. Ya kan? Nama pondoknya Isti'dadul Muallimin. Ulun minta ampun bro, minta rela. Mudah-mudahan guru-guru kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah
Sehatul muallim ghanimatun lil muta'allim. Sehatnya seorang guru itu menjadi keberuntungan bagi seorang penuntut ilmu, menjadi keberuntungan bagi seorang murid. Guru tuh seandainya guru ini jangankan meninggal dunia, tikas garing aja guru itu dia sudah parai dah pengajian, ya kan? Nah, pengajian parai, kegiatan keagamaan parai, berwirid, membaca burdah, membaca dalail parai, tikas garing ya. Nah, jadi nang mana nang merasa murid itu bahadam lawan perguruan. Sekurang-kurang hadam adalah mendoakan lawan perguruannya. Nah, guru sudah mendoakan lawan si murid, jangan sampai murid kadang mendoakan lawan perguruan. Jadi kita doakan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pejabat pemerintah beserta jajarannya, dan yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan berkat pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang belum kawin, belum dapat jodoh, duda atau janda, mudah-mudahan dapat jodoh. Lakas santrinya tidak nyesah jodoh. Tapi lo akui hebat, orang Tuhan di sini kerja nang mengaminakan. Munnya amin berarti pacang nambah. Masya Allah. Yang mana yang berisi hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sama hutang. Nyaring kalinya. Masya Allah. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Sirri As-Saqafi mengatakan, man qasada maulidan yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju akan suatu tempat yang di tempat itu dibacakan akan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bebas nih maulidnya. Anda maulid tadi maulid apa? Maulid Habsyi ya. Anda maulid Habsyi Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, boleh juga. Anda membaca maulid berjanji, boleh juga. Anda membaca maulid ad-dibai, boleh juga. Anda membaca maulid al-azab, boleh juga. Pokoknya di tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menuju tempat tersebut, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka sesungguhnya mereka telah menuju akan satu kebun daripada kebun surga.
sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah cinta ini walaupun sedikit dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Siapa nanti yang cintai? Apakah artis Korea? Apakah artis menggunakan Islam? Hati-hati. Cenderung hati kita ini kemana? Mudahan cenderungnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit cinta itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan Sayyidina Abbas pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kenal yang Abu Lahab lah? Gimana pertama? Ya pada kenal. Pernah bermimpi bertanya Abu Lahab ini sudah lawas meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Abbas Buding bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpi tadi Abu Lahab santai memimpin, duduk sini, rokok di tangan, itu tambahan aja tuh, dipercaya hukam di ada ya. Jadi santai Abu Lahab ditakuni oleh Sayyidina Abbas. Hap ya, ini Abu Lahab lah, kayak apa Abu Lahab? Nah, bahasa di sini sakit benar bahasa, sakit pada kayak setiap malam udah paham arti unda tuh? Unda tuh aku. Setiap malam bahasa aku ini lah dipukuli oleh malaikat. Setiap malam aku ini dicambuk oleh malaikat. Gak ada henti-hentinya. Ini bang kenapa ujar Abbas ikan ini hari ini jadi santai duduk. Malam ini biasanya malam Senin. Kenapa ya Abbas malam Senin? Bilanya malam Senin, azab unda, siksa kubur unda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Oh, anda besar itu kemanakan kita, nah harap benar besar. Kemanakan kita dan benaran Muhammad tuh nah. Tahulah nyawa kisahnya bes. Nyawa tuh tahulah ya. Nyawa tuh ikam, gitu lah. Ini banjarnya sedikit, yang lain umurnya. Tahulah, gara-gara aku ini bergembira ketika Nabi Muhammad dilahirkan di malam Senin, saking gembiranya hatiku dengan kelahiran Nabi Muhammad ini, maka aku memerdekakan budakku yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Dengan berkat senangku ini, siksaku diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam Senin. Bahkan keluar banyu susu di sela-sela jari aku ini, yang mana apabila aku meminum banyu susu tersebut, maka siksaan mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu kada berasa lagi sakitnya. Hebatnya kemanakan kita tuh bes. Nah, ujar si Abu Lahab luar biasa. Waman fil jahimi laqad khufifa bi farhatihi maulidal Mustafa. Waman fil jahimi laqad khufifa. Orang yang sudah nampak sudah jelas celaka, namanya pun tercatat di dalam Al-Quran, dapat tiada Abi Lahab wa tab, dengan sebab bergembira kepada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azab di dalam kubur diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil malaikat menjatuhkan bila malam Senin. Wa kaifa biman sudah sempurna, dilahirkan dari rahim
umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk syukur kita mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum yakin di sini orangnya pemurah, cirinya pemurah kalau mengadakan Maulid Nabi. Seandainya karena kau mengadakan berarti uangku engkau berlanjut. Nah, itulah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ulun yakin Tuhan hadir di sini karena taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang sebenarnya sampai ulun pun hadir di sini. Pasti itu atas dasar bimbingan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita bisa jadi nikmat zahir. Nikmat zahir ada nikmat makan, ada nikmat minum, ada nikmat pakaian. Tapi yang lebih penting itu bukan sekadar nikmat zahir. Kalau nikmat zahir semua diberi Tuhan. Yang cinta lawan Tuhan diberi Tuhan nikmat zahir. Yang ada cinta kepada Tuhan diberi Tuhan juga nikmat zahir. Yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad diberi Tuhan nikmat zahir. Bahkan yang ada beriman pun diberi Tuhan juga nikmat zahir. Nah, itu nikmat zahir ini umum. Adapun nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita sudah diberikan Tuhan taufik hidayah sehingga kita bisa berhadir di tempat ini dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu Wa Taala yad'u, mengajak, membawai. Makasih ujar Tuhan. Ila daris salam, maf'ulnya dibuang. Mazkul maf'ul tufidul umum. Maf'ul dibuang menunjukkan itu umum kalimatnya. Ujar Tuhan, lakasih semuaan masuk ke dalam surga, lakasih semuaan masuk ke agama Islam, lakasih semuaan. Nah, itu dibawahi. Wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Timbul maf'ulnya sekalinya. Wa yahdi may yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk akan orang yang dikehendaki sidin ke jalan yang lurus. Berarti dakwah itu sifatnya umum, sedangkan taufik dan hidayah ini khusus diberi Tuhan. Ini masjid lah saja. Mungkin di sini ketika 5 waktu itu dibacakan, diazanakan ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang azan. Masya Allah. Ada orang azan sampai waktu sholat. Dan semua orang mendengar mungkin azan itu, tapi nang hadir paling beberapa ikong, ya kan? Dakwahnya umum, semuaan mendengar, seasramaan mendengar, separit-pudin mendengar dengan azan tersebut. Tapi ketika itu semuaanlah dapat hidayah, semuaanlah sembahyang, kada semuaan sembahyang. Nah, majelis taklim itu umumnya, bahkan ada apanya, spanduknya. Nah, umum diadakan majelis taklim, tapi semualah nang hadir kada. Nah, itu menunjukkan hidayah itu sifatnya khusus kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya hidayah ini milik Nabi Adam alaihi salam, pasti Nabi Adam memberikan hidayah ini kepada anak sidin yang bernama Qabil, supaya Qabil kan membunuh Habil, ya kan? Nah, seandainya hidayah ini milik Nabi Nuh, pasti Nabi Nuh memberi hidayah ke anak sidin yang bernama Kan'an. Seandainya hidayah ini milik Nabi Lut, pasti Nabi Lut memberikan hidayah ini kepada bini sidin Wa'ilah. Seandainya hidayah ini milik Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad memberikan hidayah ini kepada paman sidin Abu Lahab. Tetapi bicara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaka la tahdi
tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ketahuilah hanya aku, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi hidayah. Berarti hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aneh sudah disuruh beriman. Abu Bakar disuruh beriman, Abu Jahal disuruh beriman, Abu Lahab disuruh beriman, Abu Sufyan disuruh beriman. Umum sudah dakwahnya. Abu Janda belum lahir. Umum sudah dakwahnya itu. Tapi semua anak beriman, ternyata banyak nang kada beriman, hanya Abu Bakar yang beriman. Nah, jadi nang hadir di sini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditembakkan hidayah ke dalam hati untuk menghadiri maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kita kisah Nabi Muhammad dari awal bulan Maulid sampai ini penghabisanlah malamnya. Nah, munnya sudah habis bulan Maulid, apa yang kita ambil dari pelajaran sebulanan kita mendengar ceramah bulan Maulid? Apa yang kita ambil? Jangan sampai ambil bulan Maulid sampai kita maulidan bulan nyai ya. Di sekolah pulang kita, aduh, pengarannya. Walau anna amilna kullahi setiap saat tetap kita maulidan. Nah, itu artinya tetap membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bawa bunyi kena sudah keluar bulan Maulid, apakah kita ambil maulidan? Jangan ambil. Jadi malam ini antara bulan, selajur antara turun. Ini bisa sulit. Insyaallah. Jadi apa yang dibawa bunyi intisari dari pembacaan Maulid Nabi ini? Apa kurang? Salawat sebulanan. Jangan sampai salawat sebulanan tadi imbah keluar bulan Maulid ambil salawat. Nang sebulanan ini melatih kita supaya salawat ini kawan dibawa keluar. Makanya pondokan juga. Pondokan itu di dalam pondok disuruh memakai kopiah, disuruh memakai baju gamis, disuruh memakai tapi. Kenapa terang? Melatih supaya ketika keluar pondok kopiah, gamis tapi ada terpacu. Nah, itu melatih sebenarnya. Bulan Maulid ini melatih kita supaya sampai keluar itu jangan sampai ambil maulidan. Di dalam pondok dilatih oleh guru pulang beradab lawan perguruan, ya kan? Beradab, berhadam pulang lawan perguruan. Tuntung mengaji, tuntung sekolah pondok cari pulang guru mengaji hukum dan mengaji terdiri ketahuan gumul. Ini diaman perguruan. Nah, cari guru pulang mengaji guru berhadam pulang bujur-bujur. Maka orang yang berhadam itu banyak fadilatnya. Coba kita lihat kisah-kisah orang bahari yang mana berhadam lawan perguruan, membantu lawan perguruan, melayani lawan perguruan. Dan kami pun di pondok kami sana di Sepumpul Ujung Muraatul Lughah namanya sekarang, dulu namanya Al-Mashkuriyah. Di situ yang dikewatakan bukan belajar tapi berhadam. Guru membawa kitab misalnya nih, diambilkan kitab sini guru ulunnya kalian bawakan. Sandal guru imbah tuntung sini naik balikakan, kembali kena asalnya kayak ini mah andam dibalikakan. Jangan lupakan ini. Luput pulang. Ini siapa tugasnya nang memadahi ini? Nang madahi ini bobohan yang sudah aliyah, bobohan nang tuha-tuha nang pacangan lulus meninggalkan kena lawan pondok. Wilayah hendak meninggalkan pondok tinggali ilmu wadah anak buah, wadah orang nang hanyar hanyar masuk. Nah dilajari karena menjanang aliyah ini kada melajari
karena sandal guru inilah yang menopang daripada awak guru itu. Seawakan sandal yang menopangnya. Nah, orang bahari hendak mendapatkan makom kewalian dengan cara berhadam. Emang dengan cara ibadah, dengan cara beramaliyah itu bisa jadi wali. Cuma yang paling cepat itu biasanya orang-orang diangkat jadi wali itu dengan cara berhadam, dengan cara membantu melayani perguruan. Subuh sudah guru hendak majelis taklim disediakan karpetnya, kendaraan guru rigan dibasuhakan. Itu tugas kami bahari bang. Kami bahari kendaraan guru rigan, guru ulun minjam kunci pian, ulun basuhakan kembalian. Basuh kendaraan sidin, bahkan ada hanya di situ idihi minyak sidin kosong disediakan. Nah itu bahari sampai kami selokal itu pengumpulan bapak mengganang lawan guru apa itu namanya kilometer sidin itu nggak pulsanya diisiakan juga. Nah jadi guru itu difasilitasi. Nah jadi guru difasilitasi, namun guru pun harus tahu diri. Jangan sampai kalian melihat guru misalnya bersesapu pian video, Masya Allah guru awalunya pian guru ya, luput caranya. Sedikit-dikit video guru, dikit-dikit video bantui ambil satu sidin buang, dan caranya ambil satu sidin lah guru-gurunya gue banyak buangkan. Nah itulah luar biasa. Kenapa? Karena orang nambah hadam itu jadi lakas jadi wali, karena inya sudah terbiasa menenggelamakan dirinya. Beda orang yang berhadam melayani guru dengan orang yang taat. Kalau orang taat itu disuruh dulu hanya mau nang ambilakan nang kopi, nang ambilakan nang pulpen, nang ambilakan sandalku. Itu taat disuruh dulu hanya mau. Beda dengan orang yang berhadam melayani lawan guru. Orang yang melayani lawan guru ini belum disuruh guru sudah menggawi, belum lagi guru menyuruh, hanya guru mengikuti ke pelataran diambilkan sandalnya guru sandal sempian. Nah ini orang yang lakas diangkat Tuhan menjadi wali, karena di hatinya ini sudah menenggelamkan dirinya. Gurunya sudah timbul di hatinya, tanpa guru ucap sudah paham ya. Beda dengan orang yang taat tadi, disuruh dulu hanya timbul gurunya. Kalau orang yang paham, gurunya dulu yang timbul. Kayak pacarannya di pikirannya, aku melayani guruku, aku menyamani guruku. Nah itu orang-orang yang beragam, yang biasa lakas pesat naiknya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Guru Saman Mulia itu berhadam lawan Syekh Saifullah Turki. Guru Anang Sa'alni Arif itu berhadam lawan Syekh Umar Hamdan, ya kan? Nah itu. Guru Syarwani Abdan itu sidin berhadam lawan Syekh Amin Qutbi. Luar biasa. Abah Guru Sekumpul berhadam lawan Mangga tadi. Wajar sidin menjadi ulama, wajar sidin menjadi wali, bahkan presidennya wali kutub, dan kita kutub-kutuban. Abah Guru Sekumpul dasar itu luar biasa. Haknya lawan perguruan muncul, haknya lawan kuitan muncul. Sebulanan kita bulan Maulid mengisahkan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita sudah mengetahui Nabi Muhammad orangnya lunas, Nabi Muhammad orangnya cerdas, Nabi Muhammad orangnya putih. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau wahai Nabi Muhammad diciptakan mubarra'an min kulli aibin, terlepas dari seluruh aib. Tak ada aib lalu, tak ada celah lalu. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah pian wahai Nabi Muhammad merequest seorang. Pahamlah arti merequest Tuhan. Merequest itu meminta seorang ulun Tuhan yang kali ini jadikan Mas Rasulullah alifil amti min yulfam
Yusuf separuh daripada keemasan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf separuh daripada keemasan Nabi Muhammad. Tugin orang melihat Nabi Yusuf tinggal sudah kerindangan. Ya, buat santri itu cuma amalkan mandi 14 supaya gelas juga kayak Yusuf ya. Sekalinya kayak paman Yusuf sekalinya. Mohon maaf lah dengan Yusuf. Nabi Muhammad bungas kenapa dari kuitan Sidin juga sudah bungas, dari Abdullah juga sudah bungas. Abdullah dasar bungas luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan bila Sidin berjalan di suatu gang itu mengolah pabilian kerindangan, mengolah pabilian di alam hayal, mahayal, umay Abdullah. Mudahan nikah menjadi ampun aku, mahayal tentang binian. Kenapa kan saking luasnya Abdullah tadi sampai-sampai ini mau ucap mun Abdullah kawin lawan aku malam pertama biar sakit kudahan nih. Ketika Abdullah ini menikah dengan Aminah Bani Makhzumin asifat alama atahunna min Abdillah. Ketika Abdullah ini menjenjang pernikahan mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, ketika itu banyak pepilihan 200 mati takajub. Kenapa kan? Karena ini hendak benar memiliki Abdullah. Ternyata Abdullah ini kawin ke lain. Nah, atas pilihan daripada Abdul Muttalib habis orang takajub mati 200. Nah, adakah orang di sini ada itu? Adakah? Ada, berarti mas benar sudah Abdullah ini luar biasa bungasnya. Wajar Rasulullah itu bungas, wajar bungas. Ketika Aminah mengandung setiap bulannya sudah ada ciri manusia pilihan tadi. Setiap bulan sudah ada ciri. Nabi Adam menabui, para nabi-nabi yang lain menabui. Bahkan semuanya ini berpesan, ya Aminah, bi'annaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah asammihi Muhammadan idza wada'tihi fa innahu satuhmadu uqba. Wahai Aminah, engkau telah mengandung orang yang sangat luar biasa, pemimpin seluruh alam, pemimpin seluruh rasul, maka namailah dia Muhammad apabila engkau melahirkannya, maka sesungguhnya dia akan dipuji oleh seluruh alam semesta. Sudah ada ciri. Ini guru punya orang itu zaman Nabi itu bilanya anaknya pacang jadi Nabi, biasanya dimimpi para Nabi juga. Menghamil anaknya, mamanya tadi dimimpi ditaamui bukan wali, terus tuh alamat anaknya pacang jadi wali. Menghamil mamanya rancak dimimpi ditamui para ulama, tuh alamat anaknya pacang jadi ulama. Pertanyaannya, ibu-ibu Tuhan pian semalam mimpi apa? Turun semalam gue mimpi di kampung hantu terus. Itu alamat anaknya batang jadi hantu. Luar biasa. Ketika lahir Nabi Muhammad wajar bungas. Bahkan Abu Hurairah ditakuni orang, ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayyid. Wahai Abu Hurairah, apakah wajah Nabi Muhammad itu seperti pedang? Kenapa? Karena kisahnya setiap orang yang melihat wajah Nabi Muhammad pasti ada kawas, pasti tertunduk saking terangnya muka Nabi Muhammad. Lalu ada yang bertakun, apakah seperti pedang tajamnya? Sampai-sampai orang pada memandang Nabi tidak memandang setengah, tertunduk, mandang setengah, tertunduk haibah Nabi kedua. Lalu dijawab Abu Hurairah, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Wajah Nabi Muhammad itu bukan seperti pedang yang tajam yang berkilau. Bahkan wajah Nabi Muhammad itu seperti matahari yang berjalan di muka sini. Artinya terang cahayanya, bungas luar biasa. Nah, kesimpulannya ketika kita ini mendengar kisah cerita daripada Rasulullah SAW, kisah keindahan Nabi Muhammad SAW,
kewajiban. Habarkanlah gembira dengan kecintaanku ini walau biru'yah, sekalipun hanya dalam mimpi. Ada di hati kita nih ketika mendengar cerita Nabi Muhammad masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga hati kita berpikir hendak bertemu lawan Nabi Muhammad. Dan kita semua bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalah kita dengan mimbarnya Nabi. Mimbarnya Nabi ketika ada dipakai lagi oleh Nabi diganti dengan yang lain, nangis mimbarnya Nabi. Padahal ini tidak ada nyawanya, ada nyawa benda mati, rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah adakah rindu? Bila kita kerja rindu kepada Nabi Muhammad, berarti hati kita lebih mati daripada benda mati. Nah itulah. Oleh karena itu disebutkan ada 3 golongan orang yang tidak akan pernah bertemu bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu tidak akan pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad. Jadi nang mana yang pernah ke Saudi Kuitan, nang mana nang wani lawan Kuitan, boleh dari sini minta ampun lawan Kuitan, nggak kasih minta ampun. Jadi Kuitan itu ditolongi, Kuitan itu diberi duit. Ini kada Kuitan dihutangi, nambah ya duit 500.000 hutangi pian. Jaka diberiakan, kesan Kuitan seorang lahir ke nang mana? Ya kan datang binjai kah ya. Datang di Kuitan kita. Nah itu jangan sampai kita durhaka. Katakan nang pondokan, nang santri-santriah, nang mana asa ada pendapatan, ayo minta ampun lawan Kuitan. Mungkin ada kita ini ada beradab lawan Kuitan. Mungkin ada suah kesantri Kuitan. Dinyatakan muha Kuitan pian. Dinyatakan Kuitan pian uyuh mencari. Jangan sampai kita di pondok menghabiskan harta kita orang, boleh kali jadi apa-apa, jadi sampah masyarakat orang. Kasihan lah. Ya nang benari jadi guru, pas guru berkisah ini ada murid rupanya yang merasa imbah merasa boleh ke kampung minta ampun lawan Kuitan. Nah, ulun main minta ampun lawan pian. Ulun main selama mengaji ada pendapatan. Mungkin ulun main ada salah lawan pian. Bukan hanya di Kuitan aja, lawan orang lainnya minta ampun. Kenapa? Karena guru berkisah mungkin kita kada pendapatan itu pernah menjatuh mengambil buah orang lain. Rahatan musim hujan kuburan buah mangga ambili dijatuh bahasanya bahasa Banjar toh. Nah mungkin gara-gara itu dia dulu mendengar pendapatan datanginya wadah acil. Cil, ulun cilai minta ampun, minta maaf cilai. Kenapa aja? Anu ulun cilai dulu pernah mengambil buah mangga pian. Oh ya itu cucuk kayak habis terus mangga aku. Ikam sekalian tukang ambil. Ya makanya cilai ulun ini hendak minta ampun lawan pian. Ulun cilai kada dapat pendapatan belajar hapus dia aja. Ini kasihan nah acil ini kalau ada mau lalu bantuin orang hendak jadi wali dihalang ini. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita ini durhaka lawan Kuitan. Dulu diceritakan guru Dewan itu kisah di catatan situ di papan tulis. Ada di zaman Bani Israel itu seorang laki-laki orangnya tuhat mati bini. Jadi orang tuhat mati bini diisi anak, kawinakan anak tadi. Sudah dikawinakan anak tadi sekalinya nang bini wani lawan min tuhat. Ujar nang bini mau ucapi lakinya yang kalau ini bahasa ini bahasa bahari abahnya ya. Ya kalau hajaran kawin itu sampai itu bini ini terlambat bin atau hendak terjuruk bin bergamat pian yang bergamat sakit lah yang sini tiupakan lah. Bahari ibahnya sudah diisi anak 2, diisi anak 3, bini terjerungkuk mana kata bungol lain sudah.
Jadi nang bini tadi mau ucapin udah lakinya, pian pilih ulun ka pilih abah dah. Bila pian pilih ulun, hendak abah ke lain. Bila pian pilih abah, lapas saja ulun. Ulun kada hendak di sini Tuhan lumpuh. Ulun kada hendak di sini Tuhan anak waktu jalan mengalihi kita aja. Akhirnya si Bungol tadi berpikir dapat jawaban si Bungol aja. Lapasnya dinah sudah kuitanku. Diambilnya kuitannya, digendongnya kuitannya, dibawanya ke dalam hutan. Sudah dibawanya ke dalam hutan, yang abah ini sudah ada. Nah, kita hendak mengantar aku kemana? Ulun baik hendak mengantar pian ke dalam hutan. Nah, aku nanti hendak makan apa? Usia aku dalam hutan dimakan harimau, dimakan binatang buas. Pokoknya ulun kada peduli. Ulun memilih bini ulun daripada pian. Pian ulun anggap dalam hutan terserah pian hendak makan apa. Akhirnya digalakannya abahnya lebih balik ke rumah. Sudah balik ke rumah, berjalan waktu beberapa tahun diisi anak. Aku lahan lagi diisi anak. Sudah diisi anak, ternyata bininya tadi meninggalkan daun minyak karena ini saklok juga, karena ini lumpuh juga. Itu. Nah, sebelum kejadian itu sempat dia menengok abahnya ke dalam hutan, ternyata yang tertinggal itu hanya tulang-tulang abahnya. Berarti sudah dimakan oleh binatang buas. Dimakan binatang buas ya. Nah, ketika lumpuh, anaknya kawin juga. Akhirnya anaknya kejadiannya sama loh berarti. Jalan bininya, ikam pilih aku kah, pilih abah ikam kah? Akhirnya dia memilih bininya si Bungol tadi. Akhirnya diantarnya abahnya ke dalam hutan, dan abahnya pun tadi berpikir, nah ketahuilah dosa yang ikam perbuat pada hari ini sudah abah berhasil memperbuat lawan kai ikam. Persis kisahnya nanti ini nanti. Jadi terserah ikam aja lagi hendak menarusakan antara aku kah ikam atau ikam membulikan membawa aku ke rumah. Ada tahu on baik pokoknya dia menangkap tinggalkan sampai meninggal dunia dimakan harimau. Artinya orang yang durhaka kepada orang tuanya azabnya spontan dibalas Tuhan di dunia. Azabnya langsung situ-sini. Sampai kapan? Sampai orang ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus tuh kisahnya tuh sampai ke bawah. Nah, jadi orang yang wangi lawan kuitan, yang pertama azabnya diberi Tuhan di dunia juga. Yang kedua, tidak akan pernah bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasangannya mimpi Nabi. Mimpi sekalinya itu penghalangnya tadi gara-gara wani kuitan. Kalau orang bahari rancak mimpi Nabi itu orang bahari. Bahkan kali salat persangkah kalau ada kitab itulah beliau itu bilanya sering mengucap salam sembahyang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi mendengar akan jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sidin aja, jamaah sidin pun sampai itu juga mendengar. Yang banyak orang berimaman lawan sidin kan. Nah, luar biasa lawan bahari. Kenapa? Jadi kawan itu nih hati bersih. Kita kadang-kadang guru sama guru bisa bentuk. Yang berjualan sama berjualan bisa bantu, bisa sarikan, bisa sambatan, pada-padanya menghina. Ini ada senang itu. Bilanya gurunya musuhnya guru juga. Bilanya orang yang berjualan musuhnya berjualan juga. Bila santri musuhnya santri juga. Bila guru musuhnya guru juga. Oh, main guru aja. Guru musuh melawan menjual sandal. Gurunya menjual sandal ya. Bisa itu. Ini juga selalu jual sandal itu bisa bujur. Nah, hati kita bersih, jangan sampai ada kata menuju lawan guru lain. Jangan sampai hati kita ta'asub itu memuliakan guru seorang, menghinakan guru orang lain. Ini ta'asub namanya. Dulu diceritakan tentang Abu Madian. Abu Madian ini gurunya Pakih Muqaddam. Abu Madian ada orang yang ada menuju lawan sini guru juga, orangnya guru juga ada berjuang Abu Madian. Kenapa? Alasannya Abu Madian ini orangnya umi, orangnya buta, tapi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya buta. Jadi disambati oleh guru yang lain. Bah, karena Allah guru ke sana. Bah, apa guru ada Abu Madian
Akhirnya murid daripada Abu Madian ini ada nama ambilakan hati Sarik lawan guru nang Seikong tadi. Sarik lawan guru Seikong tadi. Ketika malam hari guring si murid tadi, lalu bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad murid tadi. Akhirnya di mimpi itu mengadu ina lawan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah kada senang dengan guru nang di sana. Guru di sana memusuhi lawan Abu Madian. Abu Madian ini wali, Abu Madian ini gurunya Pakih Muqaddam. Apa jawaban Rasulullah? Ahibbu fa innahu yuhibbuni. Cintai guru nang di sana karena guru nang di sana punya cinta lawan aku. Ayo hebatnya Rasulullah menyatukan orang. Cintai guru nang kada bertujuh lawan Abu Madian tadi. Kenapa alasannya? Karena guru itu cinta dengan aku. Guru itu cinta dengan Nabi Muhammad. Lalu murid tadi minta ampun lawan guru nang situ. Mengapak lawan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Dibukai oleh guru kepada guru, ulun guru minta ampun karena semalam ulun ada kada senang lawan pian. Ulun semalam ada kada himung lawan pian. Ulun semalam ada kada ketujuh lawan pian karena pian kada ketujuh lawan Abu Madian. Lalu guru tadi menjawab, padahi wadah guru ikam, padahi ke wadah Abu Madian. Aku banyak-banyak minta ampun juga lawan Abu Madian. Kenapa guru pian jadi minta ampun? Apa alasannya? Jadi guru tadi menjawab, ketahuilah sesungguhnya malam tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan ahibbu fa innahu yuhibbuni. Sama-sama di mimpi Nabi Muhammad cintai Abu Madian karena sungguhnya Abu Madian itu cinta kepadaku, ujar Nabi. Jadi jangan sampai di hati kita, mudah hati kita bersih lah. Apalagi namanya bergelar guru, bergelar ustaz itu biasanya bisa lah ada rasa ada ketujuh lawan kurang itu bisa mungkin sebahagian begitu. Ada semuanya ya. Jadi ini mendengar kisah Abu Madian ini menyuruh mencintai guru nang kada suka tadi. Kenapa? Kita mencintai itu karena sidin mencintai Nabi Muhammad. Jadi atas dasar silsilah sambungan daripada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita mencintai para ulama. Min wajibatil qalbi mahabbatus sholihin. Kewajiban hati kita ini adalah cinta kepada orang yang saleh. Jangan sampai kita mengkritisi, kita ini menilai, bahkan membanding-bandingkan guru ini dengan guru ini, guru ini dengan guru ini. Itu lain tugas kita. Ilmu kita kada sampai hendak menilai itu, kada sampai. Nah itulah. Jadi masing-masing ulama ada mempunyai metode-metodenya di dalam berdakwah. Itu yang pertama, orang yang tidak akan melihat Nabi selama di dunia adalah orang yang di dunia itu ini durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang tidak akan melihat Nabi Muhammad, tidak akan bermimpi Nabi Muhammad, itu adalah wattariku li sunnati. Orang yang sering meninggalkan akan sunnahku tidak akan pernah melihat aku. Ya Nabi Muhammad, sunnah Nabi banyak. Jangan sampai jangan kira kita awal menggauli sunnah Nabi yang benar tanpa kita menggauli yang halus. Sunnah Nabi itu halus dulu digauli. Masuk WC betis kiri, keluar WC betis kanan, masuk masjid betis kanan, keluar masjid betis kiri. Nah, mulai halus saja dulu, insya Allah kita naik. Jadi masuk WC betis kiri, keluar WC betis kanan. Ada kisah di guru juga, kisah orangnya hendak mengamalkan sunnah. Saking hendak mengamalkan sunnahnya, hendak masuk WC betis kiri. Nah, betis kiri nih. Sekalinya ada enggak tak betis kanan. Apa ada? Sianglah pasang sandal itu betis kanan. Boya hendak pasang sandal betis kanan, salah pasang saatnya yang sering kayak itu aja. Mau aja sih. Betis itu masya Allah. Minta ampun banget bukan kehala. Keluar dari kuli sunnati. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad itu tidak akan bisa bermimpi Nabi Muhammad. Tunggal di kita menggawi, tunggal di kita. Insya Allah kena bertamu lawan
akan melihatku pada ketika bangun, pada ketika jaga, minimal pada ketika sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW mengusahakan kita supaya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebih 1 jam sudah. Perasaan juga sikalnya batisnya. Jadi orang banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho, wadah pengertian segerataan, apalagi kepada guru-guru kita yang tuha, para ulama, para sesepuh. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Seandainya ada kesalahan, mohon ampuni ulun. Mudah-mudahan silaturahmi ini selalu bersambung dan bersambung. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.